Shalom, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 2, subtema 4. Judulnya menyayangi hewan. Nah, yang lalu Mi sudah menjelaskan tentang wawancara ya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bagaimana menyusun daftar pertanyaan wawancara tentang perawatan hewan peliharaan. Yang pertama, daftarkan pertanyaan. Harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Nah, sebelum kita melaksanakan wawancara, kita sudah menulis semua pertanyaan-pertanyaan untuk bahan wawancara. Jangan saat wawancara baru kita pikirkan pertanyaan, tetapi sebelum kita melaksanakan wawancara, kita sudah menuliskan pertanyaan sehingga wawancaranya terlaksana dengan baik. Nah, yang kedua, daftarkan pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Dalam artian harus dalam bahasa Indonesia yang baku, bukan bahasa sehari-hari atau bahasa pasar seperti itu, harus bahasa yang baku. Nah, ada kata tanya. Ini kata tanya yang bisa digunakan dalam membuat pertanyaan untuk wawancara. Nah, yang lalu juga Mi sudah pernah menjelaskan kata-kata tanya ya. Hari ini kita belajar juga tentang kata tanya dan fungsinya yang dapat digunakan saat wawancara. Nah, kata tanyanya apa? Fungsinya menanyakan sesuatu atau peristiwa. Yang kedua, siapa? Menanyakan orang. Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Mengapa? Menanyakan sebab. Bagaimana? Menanyakan cara atau keadaan. Nah, itu fungsi-fungsi dari kata tanya yang bisa digunakan dalam menyusun pertanyaan untuk wawancara. Nah, bagaimana menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran atau dalam bentuk topik pikiran seperti itu ya. Nah, hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dari pertanyaan yang kita susun. Nah, kita tanyakan kepada sumber yang kita mau wawancara. Nah, hasilnya itu kita tulis. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tanyakan kepada sumber pembicara kita tulis juga dengan menggunakan bahasa baku. Nah, hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif, dalam artian kalimat yang bisa dimengerti. Nah, yang berikutnya, teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran, dalam pokok pikiran. Nah, contohnya anak-anak bisa mengerjakan pertanyaan di halaman 168 buku tema ya. Anak-anak bisa mengerjakan contohnya pertanyaan ini ya. Apa yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci dan seterusnya. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada sumber pembicara kita. Nah, pertanyaan ini kita tulis hasil wawancara kita atau jawaban dari pertanyaan kita tanya kepada sumber pembicara kita. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 168 ya, buku tema 2. Nah, setelah kita menyajikan, sekarang kita menulis hasil wawancara dalam bentuk tabel. Nah, untuk menemukan informasi penting dalam teks hasil wawancara, kita dapat mengajukan pertanyaan yang kita tulis tadi untuk wawancara ya. Selanjutnya kita menulis jawaban dari narasumber menggunakan
kata-kata baku dan kalimat efektif, kalimat yang bisa dimengerti. Nah, contohnya anak-anak bisa melihat juga di halaman 176 buku tema 2. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal-soal di halaman 176 ya, di buku tema 2. Nah, di sana anak-anak bisa wawancara tentang perawatan ayam. Perawatan ayam. Nah, yang berikutnya menulis cerita sesuai gambar. Nah, kita perhatikan gambarnya, lalu kita membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, yang pertama yang kita lakukan, perhatikan dulu urutan dari cerita bergambar. Kita perhatikan gambarnya. Nah, yang kedua, catat informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan. Yang keempat, buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita berdasarkan gambar ya. Nah, menulis cerita sesuai dengan gambar. Nah, anak-anak bisa memperhatikan buku tema 2 halaman 182 dan kerjakan soal di halaman 183. Anak-anak bisa memperhatikan gambar dan menulis cerita sesuai gambar. Itu menulis cerita sesuai gambar dan memperhatikan langkah-langkahnya ya. Nah, selanjutnya menentukan penokohan dalam dongeng. Nah, penokohan itu adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan saksama. Baca dulu dongengnya, baru kita tahu siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng dan sikap-sikapnya. Nah, catatlah tokoh-tokoh yang muncul dan catat juga sifat dan sikap tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng. Yang berikut membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Nah, kalau tadi kita menulis cerita berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita mendengarkan cerita, lalu kita menggambarkan. Seperti itu ya. Berikut caranya membuat gambar cerita dari cerita yang kita dengar. Pertama, dengar dulu ceritanya. Yang kedua, catat unsur-unsur pada cerita tersebut. Dan yang ketiga, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur cerita. Nah, anak-anak juga bisa mengerjakan soal yang ada di buku tema halaman 199. Tulislah tokoh dalam cerita dongeng dan sifatnya. Nah, ceritanya anak-anak juga bisa baca di buku tema 2 halaman 197 dan halaman 198. Baca dulu isi dongengnya dan anak-anak bisa menuliskan siapa tokohnya dan sifat-sifatnya. Nah, itu penjelasan materi bahasa Indonesia hari ini dan yang merupakan tugas yang disuruh kerjakan pada buku tema. Itu merupakan tugas ya. Dan nanti hasilnya boleh kirimkan ke Miss Japri ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.